Sadar tidak, zaman sekarang banyak sekali anak-anak yang sudah jarang kita lihat bergotong royong. Contohnya membersihkan sampah dan lain sebagainya. Namun pada kenyataannya mereka telah melaksanakan gotong royong di era modern ini tanpa orang lain ketahui. Bagaimana caranya? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Kalian harus tahu, kalau sekarang gotong royong bisa dilakukan dari mana saja dan kapan saja loh. Dahulu gotong royong sangat identik dengan kegiatan kerja bakti di sekitar kita. Tapi, sekarang kita bisa melakukan kegiatan gotong royong hanya dengan satu kali klik saja. Gak percaya? Mari kita pelajari bersama. Gotong royong bukan hanya budaya lama yang dilakukan secara fisik, seperti kerja bakti dan membantu tetangga. Di era digital, nilai gotong royong justru semakin berkembang. Salah satu contohnya yaitu penggalangan dana atau crowdfunding saat terjadinya bencana. Dengan bantuan platform digital, masyarakat bisa cepat menyalurkan bantuan tanpa harus hadir langsung di lokasi bencana. Inilah bentuk gotong royong modern, yaitu dengan mengedepankan kolaborasi, kepedulian, dan solidaritas yang dipertemukan oleh teknologi. Setiap donasi yang diberikan, baik besar maupun kecil, berkumpul menjadi kekuatan yang sangat besar untuk membantu pemulihan pasca bencana. Inilah bukti bahwa gotong royong tetap relevan dan adaptif mengikuti perkembangan zaman. Kita tetap bisa membantu kapan saja dan dari mana saja. Dan banjir hingga ketinggian wilayah di Kabupaten Cirebon sampah memenuhi. Terkini di jembatan Cikaso, Sungai Cikaso, ini rumah sudah. Sejak akhir November sampai awal Desember 2025, sejumlah provinsi di Pulau Sumatera, termasuk Aceh, dilanda banjir bandang dan tanah longsor. Menurut data terkini, kerusakan yang ditimbulkan sangat luas. Jutaan jiwa terdampak, puluhan hingga ratusan orang meninggal dunia, dan masih banyak warga yang hilang, serta jutaan jiwa kehilangan harta bendanya. Hal ini sangat memprihatinkan dan sudah sepantasnya menjadi duka bagi kita semua. Kita bisa ikut andil dalam membantu mengurangi sedikit beban para korban yang terdampak dengan melaksanakan kegiatan gotong royong di era modern, baik secara digital, bahkan terjun langsung di lapangan. Berikut beberapa aksi nyata wujud dari gotong royong di era digital modern dengan melakukan galang dana atau crowdfunding. Kenapa hal ini bisa disebut sebagai kegiatan gotong royong? Alasannya yaitu, yang pertama, aksi solidaritas tidak hanya dilakukan oleh kerabat sekitar, tapi melibatkan orang dari seluruh Indonesia. Ini memperluas makna gotong royong ke skala nasional. Yang kedua, teknologi dan platform digital memungkinkan donasi bisa dilakukan dengan mudah, cepat, dan dari mana saja. Hal ini dapat mempercepat respon pasca bencana. Yang ketiga, kombinasi antara crowdfunding dan relawan di lapangan menunjukkan adaptasi nilai gotong royong di era modern. Dan yang terakhir, banyak pihak yang terlibat yaitu individu, komunitas, organisasi, partai politik, dan pemerintah lokal maupun pusat. Hal ini menunjukkan bahwa gotong royong saat ini bisa dilakukan oleh lintas elemen masyarakat. Menurut saya kegiatan gotong royong yang sudah diterapkan pada zaman dahulu sampai dengan sekarang itu sangat membantu dan sangat baik untuk diedukasikan atau diterapkan kepada generasi muda yang akan datang. Karena dengan adanya kegiatan gotong royong tersebut sangat meringankan beban daripada orang-orang yang sedang mengalami bencana alam, mengalami duka. Jadi begitu ya, gotong royong sangat baik untuk diterapkan dan harus selalu diedukasikan. Baik, terima kasih. Ya, gotong royong itu sudah menjadi kebiasaan baik bagi seluruh warga negara Indonesia dalam bertetangga. Contohnya seperti ada kemalangan atau membersihkan sampah per minggu atau yang lainnya. Dan belakangan ini kan ada terjadi bencana di daerah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Jadi warga-warga Indonesia itu saling bahu-membahu, tolong-menolong dalam segi finansial maupun tenaga. Jadi dari daerah-daerah lain itu memberikan bantuan kepada warga bencana yang terkena bencana. Contohnya seperti mengirimkan makanan, mengirimkan pakaian, mengirimkan
Jadi dari bencana yang terjadi kita bisa belajar bahwa gotong royong tidak pernah hilang dari kehidupan kita. Mungkin dia hanya berubah bentuk saja dari era tradisional menuju era digital dan era modern seperti saat ini. Namun semangatnya tetap masih sama, saling peduli, saling bekerja sama dan bergerak bersama-sama untuk membantu satu sama lain. Jadi dengan satu klik saja kita sudah bisa ikut berkontribusi dalam bergotong royong di era digital dengan membantu sesama kita yang sedang mengalami kesulitan. Sekian dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.